Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhi, mal maqsud biqaul qulubuhum ala qalbi Ibrahim. Fi riwayah la yazalu arba'una rajulan min ummati qulubuhum ala qalbi Ibrahim alaihi salam. Yadfa'u Allah bihim an ahli al-ardi yuqalu lahum al-ibdal ilah. Al-masdar mu'jamul kabir li-Tabrani. Syukran. Masya Allah, bacaannya lumayan ya. Jadi yang bertanya, ini kayaknya biasanya ikut Sahih Bukhari yang pakai bahasa Arab nih kayaknya. Ya. Ada hadis di Tabrani bahwa di antara hamba Allah itu kolbunya, kualitasnya kualitas Nabi Ibrahim. Nah, ini yang kita sebut tanazul. Saya pernah nyebut istilah tanazul. La tanasukha fi dinina, innama tanazul. Tidak ada reinkarnasi dalam ajaran agama kita, yang ada cuma tanazul. Ya. Imam Al-Hallaj, saya nyebut beliau imam karena saya tahu hakikat yang beliau alami. Ya. Beliau terlalu vulgar di zaman itu. Jadi dia ketemu muridnya, dia bilang, anta Nuh, anta Musa, anta Isa gitu. Kan nggak semua orang dapat hadis Imam Tabrani ini, karena Al-Hallaj dan Tabrani ini kan, ya waktu itu Mujam Tabrani belum kelar kan, belum kelar kitabnya Imam Tabrani itu. Jadi riwayatnya belum nyampe ke orang-orang saat itu. Jadi ketika Hallaj ngomong ente Nuh, ente Musa, dikira reinkarnasi. Wah, Siddiqin. Ini Abu Bakar kan? Nah, ini kayaknya reinkarnasi Musa nih, gitu. Reinkarnasi Khidir gitu. Itu kesalahan orang dalam memahami nas yang ada di masa Hallaj. Jadi teman-teman, ilmu ma'rifatullah yang begini itu berkembang puncaknya zaman Imam Mahdi. Tapi ilmu syariat puncaknya di zaman Nabi. Al-yawma akmaltu lakum din. Din di situ din tasyri'i. Yang disimpan oleh Allah di kalbunya Nabi, dikasih ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Itu kan nggak boleh disebar. Kalau disebar, digorok mereka. Tapi mereka bagikan ke murid-muridnya, ke Fatimah. Ya. Jadi kalau ada riwayat Mushaf Fatimah, itu bukan Quran. Tapi al-hawadis allati satakun. Begitu riwayat yang sahihnya. Kejadian yang akan terjadi. Jadi Sayyidah Fatimah itu sudah dikabarkan ahwal-ahwal kejadian yang sekarang terjadi pada para habaib. Itu yang disebut Mushaf Fatimah. Itu bagian dari warasah nubuah. Habaib sekarang bertengkar, habaib sekarang islah, habaib sekarang ada yang terjun ke politik, ada yang dibully, ada yang majzub, itu udah semuanya dalam mushafnya Fatimah. Itu maknanya, bukan mushaf Quran yang lain. Enggak, itu keliru ya. Itu riwayatnya keliru. Jadi maksud hadis Imam Tabrani tadi dalam kitab Al-Mu'jam beliau, ada wali yang kolbunya kualitasnya kolbu Nabi Ibrahim, itulah tanasuh. Spirit Nabi Ibrahim dinisbatkan kepadanya. Ada yang dinisbatkan Nabi Isa. Ya berapa jumlah Nabi semua? 124.000 ya. Begitu nanti. Jumlah wali nanti segitu. Jumlah wali loh ya. Tapi kan di antara wali itu ada yang jadi Rasul 313. Sama antara ada yang jadi Kutub 313. Ada yang jadi Al-Ghaus, Al-A'zam, Al-Akbar, Khatmul Aulia berapa? 25. Sama, sebagaimana jumlah para nabi 20. Persis sama, nggak jauh-jauh beda. Kan warisan. Maka yang diwarisi ya sama. Maka khilafah batinah, ruhaniyah, para nabi-nabi terdahulu diturunkan kepada para wali. Bukan hanya kepada para habaib. Jadi ini mohon maaf nih, kalau antum ada yang habaib, jangan sedih dulu. Walaupun kami bukan terlahir sebagai habaib, antum sebagai habaib, kewajiban kita menemukan ma'rifat ini sama. Sama kok, kan basyarun. Cuma kami ini wajib mencintai antum, karena di darah antum ada darah Rasulullah SAW. Itu aja bedanya. Karena ada pencirian di dalam fisik. Tapi batin kan masih menemukan lagi. Dan dalam bab itu kita sama. Nah, Al-Habib Ar-Ruhani Al-Hakiki ini,
yang mesti dicari. Itulah yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu ya'rifun. Nah, yang bisa ya'rifullah itulah al-habib al-haqiqi. Itulah pewaris Nabi. Kalau pewaris keluarga bukan. Berarti dia keluarga batin, bukan keluarga zahir. Dan beruntungnya habaib ini, kalau zahirnya sudah habaib, batinnya juga kenal Allah. Ketinggalan kita. Ya, mereka udah, dapat darajah yang lebih tinggi. Dan kita nggak boleh iri loh ya. Kan nggak boleh iri, itu suka-suka Allah, Allah yang mau ngasih. Gitu. Dan justru kita bersyukur kalau ada habaib di satu negeri, insya Allah nggak kiamat lah. Ya, tapi bencana sih ada. Ya. Kadang-kadang mereka sendiri asbabnya, karena mereka ujian buat kita juga. Sebenarnya kita juga ujian bagi mereka, ya sama sebenarnya. Sama. Jadi temukanlah warasa hakikiyah. Itulah al-habib al-hakiki. Tanpa mengurangi cinta dan hormat kita kepada semua para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Udah azan. Itu azan palsu kali itu. Udah satu lagi ya. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Terkait dengan masih hidup atau tidaknya Nabi Khidir, orang-orang salafi menggunakan dalil Quran surat Al-Anbiya ayat 34. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan dekat? Bagaimana penjelasan ayat tersebut? Ya, setiap yang umum kan ada khususnya. Setiap kaidah ada mustasnayatnya. Ya. Ayat itu kan dipakai oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya tentang kematian Nabi Khidir. Dibantah balik sama Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah, dan itu dimasukkan dalam kitab Lataiful Minan. Nanti silakan antum yang bisa baca kitab Lataiful Minan, beliau jawab di situ. Ayat ini kemudian dibantah semuanya, dibantah semua. Ya. Sudah azan, jadi kita cukupkan dulu. Ya, Lataiful Minan di Ibnu Athaillah Sekandari. Nasallallahu alaihi wa sallam lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.